Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dengan Bunda siapa ini namanya? Bunda Iin Yuniarti Dari Bandung. Dari Bandung. Iya. Kalau aslinya di mana, Bunda? Aslinya saya kelahiran Cilacap, Ustadz. Cuman menetap di Bandung. Oh, gitu. Suami Solo. Berapa lama, Bun, di Bandung? Kurang lebihnya kisaran 17 tahun. Oke. Terus Bunda anaknya sekarang sudah di Gontor ya kan? Iya, yang kelas 2. Gontor berapa? Gontor 1. Di Gontor 1. Ya. Kelasnya? Kelas 2B. 2B? Iya. Masya Allah. Ya, kelas 2B ini termasuk kelas tertinggi ya di Gontor. Alhamdulillah, Ustadz. Tidak ada A kalau di Gontor. Iya. Nggak ada nilai 100. Jadi 90. Jadi nggak ada kelas AB. Ya, biar nggak jumawa. Iya. Kemudian Bunda anaknya sudah nyantri di Gontor itu 2 tahun berarti ya? Ya. 2 tahun sama sekarang. Terus Bunda tahu Gontor ini dari mana? Tahu Gontor itu sebenarnya rumah mertua itu kan di deket GP ya, Ustadz ya. Oh, di Ngawi. Iya, cuman awalnya nggak tahu kalau Gontor 1 itu di mana, Gontor Putra di mana itu nggak tahu. Begitu waktu itu pertama kali mau mutusin ke pondok itu, Ananda itu kelas 4 SD. Bilang ke ayahnya, "Ayah, kakak mau ke pondok," katanya. "Mau ke pondok?" "Iya." "Mau ke pondok mana?" "Nggak tahu di mana." "Ya udah kalau mau mondok mah langsung aja yang jauh," kata ayahnya. "Di mana ya?" "Di Gontor." Bingung saya itu pertama kali ayahnya bilang gitu. Pikiran saya kan yang deket-deket aja lah, kayak di Jawa Barat kan banyak. Ya. Ayahnya bilang gini ke saya, "Anak laki-laki itu kalau mondok deket mah bukan anak laki-laki, biarinin aja yang jauh sekalian." Bilangnya gitu ayahnya. Jadi ayahnya ya? Dari ayahnya. Terus Bunda setelah tahu dengar Gontor itu, tahu Gontor itu jauh? Tahu. Tahu. Kemudian apalagi yang ada di benak Bunda kira-kira? Gontor ini gimana ya pesantrennya? Itu gimana, Bunda? Pertama kali yang ada di pikiran itu Gontor itu keras waktu itu. Terus Gontor itu mahal. Itu pikiran yang ada di saya itu ya itu, Ustadz, Gontor keras, Gontor mahal gitu. Tapi ternyata qadarullah anak saya alhamdulillah jadi anak Gontor sekarang. Itu di luar prediksi kami, di luar prediksi ayah ibunya gitu. Lebih sambil kita lihat-lihat di Google, pernah survei juga ke sana sekali gitu. dulu. Masya Allah. Lumayan ya, buat survei aja jauh ya, Bun. Pas kebetulan lagi ada acara di Ngawi waktu itu. Iya. Jadi sekalian udahlah bablas aja ke Gontor 1 ya. Karena tahu niat anaknya yang kenceng, Iya. Ya kan? Udah dari kelas 4 ya? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD udah mau mondok nih dulu. Ya. Kalau boleh cerita sedikit, Bun, gimana ini kok bisa si anak ini apa sih gimana ngajarinnya padahal ya di dunia luar ya tahun-tahun sekarang ya bukan tahun dulu yang banyak godaan. Ini kok bisa ya anak mulai dari kelas 4 itu sudah tahu mondok dan mau mondok. Itu gimana, Bun? Itu emang dari kecil kalau Ananda itu terjunnya emang lebih ke apa sih? Lebih suka ngobrolnya sama orang-orang tua, Ustadz. Jadi kebetulan waktu itu baru masuk TK, mintanya di TK Quran waktu itu. Lumayan jaraknya jauh itu dari Bandung, dari rumah Bandung ke TK-nya lumayan, kisaran 8 kiloan. Itu mintanya di situ, terus ngaji sekolahnya sekolah umum, SD umum, tapi sambil di TPA. Jadi emang digodoknya, diajarinya sama guru ngajinya.
udahlah mending ke Gontor aja, ke pesantren aja daripada di luaran. Jujur kayak saya sama ayahnya kan nggak pernah ada waktu 24 jam untuk ngawasin Ustadz. Jadi mungkin yang terbaik ya di pesantren gitu, biar ngajinya terurus, terus sholatnya, ibadahnya, utamanya itulah terurus gitu. Ya, berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi Bun ya? Ya. Ini ditarik lagi nih Bun, saya mau tadi nanyanya dari SD, ternyata Bunda narik lagi sampai ke TK. TK udah mau ngaji Quran, ya kan, TK-nya yang TK Islam. Itu gimana Bun, di rumah itu gimana? Apa memang tiba-tiba aja, apa memang Bunda biasakan ya diajak mungkin sama ayahnya ke musola, ya kan, kalau sholat gitu apa gimana? Ya, sama ayahnya biasa diajak ke musola, diajak Jumatan, terus emang di rumah anaknya suka nyetelin lagu-lagu Islam Ustadz, sholawatan gitu. Iya, karena itu tadi saya mau taunya dari SD nih. TK pun udah seneng kan, insya Allah begitu ya, masya Allahnya. Akhirnya dia terus terbawa ya, dan akhirnya terjaga sendiri ya Bu. Ya. Terus tapi kok anak ini mau gitu loh, nggak mau istilahnya, ya mungkin itu jalannya Allah ya, karena anak ini mau, akhirnya Allah menjaga terus ya kan. Allah menjaga terus. Amin. Si Afif ini biar nggak, kalau mau ada yang godain sedikit, nggak deh, gitu kan. Amin. Ya itu mungkin ya apa ya, kalau dulu sih saya yakinnya itu malaikat Allah kok yang jaga itu, ya kan. Amalan kita itu yang jaga, ya nggak mungkin Allah langsung kan, nyuruh malaikat itu jagain. Mau bandel dikit nih, ya situ aja, dibisikin ya, kayak ada bisikan gitu. Akhirnya dia jadi nggak bablas gitu. Kemudian sebelum ke Gontor Bun, gimana Apip ini anaknya itu gimana? Apa saja yang ini kan dari kelas 4 itu kan masih lama ya Bun, perjalanannya tuh dari kelas 4, kelas 5, masih kelas 6, masih 2 tahun tuh. Dia masa tunggunya. Ya. Nah itu gimana Bun? Kebetulan waktu itu wali kelasnya anak beliau almarhum wali kelasnya, putranya itu tiga-tiganya alumni Gontor Ustadz. Jadi dari situ si kakak itu lebih sering diceritain tentang Gontor itu seperti apa sih, terus kehidupan di Gontor itu seperti apa. Nah ketika anak-anak teman sekelasnya itu jam 2 pulang sekolah, anak saya itu nggak keluar Ustadz, anteng di dalam. Begitu saya ke dalam, ternyata lagi ngobrol tentang pesantren, tentang Gontor. Jadi emang dari sekolahnya yang memotivasi banget si Afif untuk bisa tembus Gontor itu ya almarhum wali kelas 4 dulu, terus wali kelas 5. Sampai sekarang alhamdulillah masih komunikasi sama beliau. Almarhum sebelum meninggal juga pernah titip pesan, jangan lupa doain ibu. Itu yang memotivasi Afif itu bisa masuk ke Gontor, itu yang dari SD umumnya, yang notabene SD umum. Makanya akhirnya sekarang pun Ega, adiknya Afif ini dibawa ke Primago. Ke Primago. Karena berarti Bunda yakin ya kalau bahwasanya ya persiapan itu nggak cukup di rumah. Benar. Tapi juga lingkungan. Kalau ada yang seperti Primago ini, ya lebih baik ya Pak. Ya. Ya Bun. Jadi benar. Bunda setuju ya? Setuju. Kalau sama sekolah persiapan masuk Gontor ini atau masuk pesantren lain sih ya. Kalau Primago sebenarnya orientasinya tidak ke sana ya. Yang penting anak mau mondok aja itu. Mau mondok. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Bayangkan 2 tahun. Dalam 2 tahun itu nggak ada sama sekali pikiran ke yang lain ya, karena memang dijaga terus sama sekolah ya. Iya. Sekolahnya mendukung, gurunya mendukung. Ya, mudah-mudahan surga balasannya buat gurunya Afif. Amin ya Allah, amin. Kalau libur ziarah ya, kalau perlu diajak ziarah. Ya besok. Insya Allah. Kalau pulang sebelum puasa ya Pak, diajak lah nih. Ya dulu guru kamu, biar nggak lupa sejarahnya Afif tuh gimana. Ya. Ya. Kemudian Bunda ngajak adiknya Ega, gimana nih Bun? Setelah kakaknya berhasil,
karena ini kemauan sendiri. Ya, Pasti kan ada pertanyaan nih, adiknya mau ikut apa enggak ya kira-kira? Begitu nggak Bun? ya. Awalnya emang ada Ustadz. Terus, Dek, kamu nggak kepengen kayak kakak ke pondok gitu kan? Saya sama ayahnya pasti ngiming-ngimingnya gitu, karena udah tahu kakaknya di pondok seperti apa. Beda banget sama waktu di rumahnya. Hanya saya iming-imingin adiknya, Dek, ayolah ke pondok aja, ke pondok aja. Enggak. Lama-lama dianya tergugah sendiri. Karena ketambahan pandemi ya Ustadz ya, sekolah nggak full, online terus, larinya ujung-ujungnya ke HP. Sekolah berapa jam, larinya ke HP. Ya udahlah Mama, aku mau mondok, cariin pondok yang deket-deket sini aja dulu. Jatuhlah ke Primago, karena udah tahu latar belakangnya. Ya. Pas Afif dulu tembus ke Gontor itu ya salah satunya perjuangan dari Primago juga, ikut bimbelnya. Nah si Afif berapa lama Bun tadi ceritanya? Ikut bimbel Primago Ya, kurang lebihnya 8 bulan dulu. 8 bulan persiapan ya. Ya 1 minggu 2 kali atau ya Sabtu sama Ya, Minggu. Betul. Oke, si Ega akhirnya Bunda putuskan Primago. Pas ya, nggak cuma bimbel doang Primago, ternyata ada sekolahnya ya. Iya. Gitu ya, alhamdulillah 3 angkatan, 2 angkatan kemarin ya 100% ya lulus. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa terus mengawal anak-anak kita ini ya. Kemudian Bun, tadi ceritanya dari Afif ini kan lumayan apa ya, bisa jadi semangat, bisa menginspirasi buat yang lain ini. Banyak, karena masih banyak Bun yang masih ragu ya, buat ke Gontor itu susah ya, segala macem. Terus mampu nggak anak saya ya, kalau kita tahu anak kita belum mampu ya kita bantu kan gitu. Bukan terus diam, terus menyerah dengan keadaan. Ya, ini ada sedikit cerita ini dari Bunda ketika Afif mau berangkat ke Gontor. Gimana Bun itu Bun? Ya waktu itu emang Gontor memutuskan anak-anak harus ikut IKPM ya Ustadz ya. Akhirnya saya daftar pendampingannya Primago. Satu hari sebelum keberangkatan ke Gontor, anak saya itu demam Ustadz, demam tinggi. Itu suhunya mencapai 41, derajat itu. Akhirnya tadinya udah janjian sama Ustadz Kresna untuk ketemuan di rest area. Karena ketemu di rest area, di titik rest area ya, gabung sama bis. Ya, itu jam itu kisaran di jam 9-an ketemu di rest area. Tapi qadarullah Ustadz, jam 1 malam tinggal menghitung jam buat berangkat ikut pendampingan, Afifnya demam tinggi, harus kita larikan ke UGD. Di UGD dokter nyaranin itu harus rawat inap karena demamnya sampai 41, anaknya mimisan terus-terusan, nggak mau makan, nggak mau ini. Tapi anaknya nggak mau, aku nggak mau dirawat, mau pulang, aku mau daftar ke Gontor. Akhirnya jam 3 pagi, 3 subuh itu kita bawa pulang. Kita keluar dari UGD dengan persetujuan ayahnya, tanda tangan kalau rumah sakit tidak bertanggung jawab bila mana ada sesuatu yang tidak diinginkan. Sampai di situ saya sama ayahnya down ya Ustadz, semua itu barang itu udah disiapin, koper-koper, pokoknya udah tinggal berangkat aja. Tapi Allah menguji dengan si kakak sakit, ya ujian buat saya, buat ayahnya. Oh begini rasanya ngurus anak lagi sebelum
anak kita serahin ke pondok. Allah masih memberi kesempatan saya sama suami untuk ngurusin, sampai saya itu nggak berani bilang ke Ustadz Primagos ini kalau anak itu nggak bisa datang. Itu tinggal berapa jam itu waktu itu, 2 jaman, kurang lebih 2 jaman. Ustadz mohon maaf nggak bisa ikut rombongan. Lu kenapa bunda? Anaknya sakit, demam gini-gini. Oh ya udah. Terus kira-kira kapan Ustadz kalau seumpamanya kita bisa nyusul bagaimana? Nggak apa-apa nyusul, kita kasih waktu sehari 2 hari. Ketemu di Gontor 2 waktu itu. Oh iya. Singkat cerita waktu itu panas itu masih tinggi Ustadz. Sampai itu menjelang azan duhur. Saya tuh udah kehabisan cara ya, semua obat itu udah diminum. Anak mau dirawat nggak mau, nangis. Saya itu pas azan duhur sambil ngerjain pekerjaan rumah. Ya Allah, kalau emang Engkau izinkan anak saya untuk masuk pesantren, mudahkan. Kalau emang Engkau ridho anak kami untuk masuk, untuk belajar di pesantren, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Bila mana kalau emang ia bisa lulus dari Gontor, nazar saya sama suami saya ingin puasa 3 hari. Puasa 3 hari sama ingin berbagi makanan yang nggak seberapa, waktu itu hanya 7 bungkus. Seperti makanan yang kita kasihin itu seperti apa yang kita makan. Bukan dari besar kecilnya nazar tersebut, tapi bagaimana kita ngejalaninya Ustadz. Masya Allah, ngejalanin sebuah nazar itu ternyata berat Ustadz. Berat, banyak godaannya Ustadz. Ya, alhamdulillah sampai jam 6 maghrib, azan maghrib, Afif itu demamnya turun. Habis azan Isya bilang ke ayahnya, habis sholat Isya itu bilang, ayah hayo anterin ke Gontor, aku pengen ikut ujian. Loh emang udah bisa, udah kuat, udah insya Allah bisa. Insya Allah kakak dikuatin sama Allah, dimudahin, hayo anterin. Keadaan ayahnya 3 hari 3 malam Ustadz nggak tidur itu. Harus bawa kendaraan dari Bandung sampai Ponorogo sendirian, nggak ada yang gantiin. Tapi Masya Allah Ustadz, Allah Maha Baik. Di setiap perjalanan kita, istirahat kita ini, kita ditemuin sama orang-orang yang mensupport kami gitu. Sampai banyak, di setiap kita ngobrol di rest area, setiap ini ditanyain mau kemana, hampir semua orang itu ngedoain mudah-mudahan lulus, apa yang dicita-citakan tercapai. Alhamdulillah kita sampai di Gontor 2, Afif bisa ikut ujian. Sampai di dalam pondoknya itu, di situ ngedrop lagi, mimisan, sakit, demam lagi, panas lagi. Ustadz Juliser waktu itu yang ngurusin, Ustadz Juliser, Ustadz Kresna, Ustadz Awal, ya Ustadz Primago itu sigap waktu itu. Saya sendiri aja belum tahu kalau itu kena DB Ustadz. Begitu saya tahu 2 hari sebelum selesai ujian, dokternya nanya ke saya kabarnya. Kayak gini, anaknya masih demam gini-gini dokter.
Itu mah udah positif DBD Ibu, karena kanan kiri lingkungan saya itu waktu itu emang DBD semua, terus lingkungan disemprot semua. Tapi Masya Allah, karena tekad anak mungkin ya Ustadz ya, tekad anak yang kuat, Allah ngelancarin semuanya di dalam pondok. Pas begitu ikut ujian ditemuin sama orang-orang yang baik yang mau membantu merawat Afif di dalam, sampai ada titik jenuhnya, titik dianya itu merasa nggak kuat itu 1 hari sebelum ujian tulis. Ibu, ayah nggak kuat, ayo anterin pulang. Udah nggak kuat, sampai teman seperjuangannya dari Bandung juga, anak Primago juga, sayang Afif udah tinggal beberapa langkah lagi, ayo selesain, insya Allah bisa, kita bisa. Dan satu kata waktu itu, satu ucapan yang dikeluarkan ayahnya, kalaupun kamu nanti keterima di Gontor, apa kamu minta digontor 1? Seumpamanya ditaruh di pelosok bagaimana? Nggak apa-apa. Yang penting aku lulus Gontor. Alhamdulillah waktu itu pengumuman dapat di Gontor 1. Dapat di Gontor 1, saya sama ayahnya itu nggak nyangka Ustadz mau bisa ditempatin di Gontor 1, karena buat saya anak itu bisa datang ikut ujian di Gontor 2 itu udah Masya Allah, udah perjuangan berat menurut saya, karena kondisi pandemi, kondisi anak sakit, harus lintas provinsi yang lumayan jauh. Tapi halo, sangat baik sama kami, sama Afif, sampai sekarang Alhamdulillah kelas 2 Ustadz. Kelas 2-nya kelas 2B lagi ya? Kelas 2B. Kelas 1 juga kelas 1B. Dengar kabar waktu itu dapet nomor absen nomor 1 kelas 1. Udah rezeki tersendiri buat ayah ibunya, yang latar belakangnya Afif itu dari orang tuanya yang pedagang pinggir jalan Ustaz. Jadi nggak paham tentang agama, nggak paham tentang pendidikan. Tapi cita-cita saya sama ayahnya, nggak apa-apa kita nggak sekolah, yang penting kita bisa nyekolahin anak setinggi mungkin, sebisa kita. Itu cita-cita terbesar saya sama ayahnya. Oke. Sebelum terakhir Bun, jadi kesan Bunda ke Primago ini gimana? Mulai dari Bunda kenal sampai percaya lagi mau naruh Ega di situ, gimana? Buat saya pribadi, Primago itu udah seperti saudara sendiri buat saya, seperti rumah anak-anak saya gitu. Ustazahnya udah seperti orang tua buat anak saya. Alhamdulillah selama saya mengenal Primago sampai sekarang, Primago itu insya Allah bimbingan terbaik untuk masuk ke pesantren, terutama untuk masuk ke Gontor. Dari segi pendidikan, kekeluargaannya, tanggung jawabnya, insya Allah nggak salah kalau saya milih Primago untuk menitipkan lagi anak saya yang kedua di Primago.
Baik, yang terakhir Bun, mungkin ada sedikit pesan. Yang pertama, pesan buat anak-anak ini yang lagi belajar, yang lagi persiapan mau masuk Guntur. Kira-kira apa Bun? Nanti yang selanjutnya pesan buat wali santri yang mau tipsnya dari Bunda ya, buat orang tua ini biar menghilangkan ragu, menghilangkan khawatir ya. Jadi gitu Bun. Untuk anak-anak dulu nih Bun, gimana? Jadi sila kayak ngomong ke Ega aja. Ini semua di sini anak-anaknya Bunda ini. Ya. Untuk anak-anakku semua yang putra maupun putri yang ingin tembus ke Gontor, jangan patah semangat untuk belajar, rajin sholat, rajin berdoa, niatkan semua keinginan kalian, cita-cita kalian itu karena Allah. Ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Tidak karena beban dari orang tua, dari siapapun itu. Yang penting giat belajar, berdoa, patuh dan berbakti pada orang tua dan orang-orang sekitar, anak-anak putra dan putri. Untuk calon wali santri ya Ustadz ya, yang menginginkan putra-putrinya masuk Gontor maupun masuk pesantren lainnya, kuncinya adalah ikhlas, terus berdoa, kita pasrahkan apa yang ayah bunda niatkan dari awal itu karena Allah. Insya Allah kalau ayah bunda ikhlas lillahi ta'ala, ayah bunda udah ada kata titip di hati ayah bunda, semua akan dimudahin sama Allah. Kalau untuk masalah rezeki, insya Allah kalau anak kita di pesantren, anak kita menuntut ilmu di jalan Allah, apapun itu caranya, Allah kasih rezeki yang terbaik, yang barokah, yang berkah buat kita semua. Intinya semangat, ikhlas, sabar, selalu berdoa. Oke. Gitu. Ya, semoga ini menjadi inspirasi ya, karena mungkin anaknya ada yang sudah kuat, tapi orang tuanya masih setengah-setengah, ngerasa apa ya, takut Bun, masalah apa namanya ini, konsep rezeki ini masih belum paham Pak. Mungkin lupa ya, atau mungkin kelamaan di luar, jarang ngaji jadi lupa lagi konsep rezeki itu gimana kan gitu ya. Ya karena yang kita tahu kan rezeki anak itu lah rezeki anak. Iya. Ya. Insya Allah. Kita sok-sokan kita nggak mampu. Iya. Iya emang siapa yang mampu? Iya. Nggak ada yang mampu. Allah yang mampu. Insya Allah Ustadz, kalau kita niat benar-benar niatnya karena Allah, niatnya karena untuk pendidikan anak, insya Allah dimudahin. Soalnya saya sama suami sendiri yang ngerasain Ustadz. Kita hanya pedagang di pinggir jalan, pakai roda gitu ya. Ketika anak bilang, ibu maaf pakaian hilang, ibu maaf harus berbayar ini buat berbayar itu. Terkadang kita itu nggak punya uang Ustadz. Tapi Masya Allah, Allah itu maha baik. Langsung Allah datangkan rezeki itu lewat orang yang tidak kita sangka. Jadi tahu-tahu aja waktunya anak harus berbayar ini itu, insya Allah ada rezekinya tersendiri. Insya Allah udah dijatah sama Allah sendiri untuk anak-anak kita, apalagi untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Oke, ya sampai terharu saya, saya nggak kuat saya kalau saya udah nggak bisa nangis Ustadz, takut anaknya nangis. Harus kuat. Ya, Ega. Oke, kita tutup dulu. Baik Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.